sulit sekali membangun persatuan dalam ketimpangan. Sulit sekali. Di dalam kampung sulit, di dalam kota sulit, apalagi dalam sebuah negara. Karena itu penting sekali kita untuk menjaga persatuan Indonesia itu dengan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kunci. Dan untuk bisa ke sana, maka kita harus melakukan langkah-langkah menyetarakan kesempatan, menyetarakan kesejahteraan. Jadi yang kelima, nah ini nanti kita perlu diskusikan terminologinya, karena belum Pak Dekan nih, Pak Prof. Aji belum ketemu terminologi finalnya. Apakah disebut sebagai satu kesemakmuran? Apakah disebut sebagai satu perekonomian? Apakah disebut sebagai satu kesejahteraan? Tapi intinya adalah menjaga agar satu yang kelima mengikat kita semua. Supaya apa? Bagi rakyat dimanapun dilahirkan, dia punya kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan yang setara. Itu PR kita yang berikutnya. Nah, for lack of better term, kami menggunakan istilah satu Indonesia, satu ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungannya, dan dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Kawan-kawan sekalian, kembali kita hadirkan satu ulasan tentang dukungan dari kalangan purnawirawan TNI Polri kali ini berasal dari Jawa Timur terhadap salah satu capres, yaitu bakal capres di Pilpres 2024 yang akan datang, yaitu pada Anies Rashid Baswedan. Nah, berita ini saudara sekalian kita ambil dari Times Indonesia. Ya, berita ditulis Times Indonesia pada tanggal 29 Agustus 2000, dimuatnya pada tanggal 29 Agustus 2023. Di sini dikatakan bahwa pada para purnawirawan TNI Polri untuk perubahan FP2. Jadi FP2 ini adalah wadah relawan Anies Baswedan dari kalangan TNI Polri. Beberapa waktu lalu kemarin misalnya di Bogor juga ini, di Bandung juga seperti itu, di Jakarta bahkan kalau hitung-hitung sudah ribuan relawan TNI Polri ini, sudah 2-3 ribu udah kali yang memberi dukungan terhadap Capres Anies Rashid Baswedan ini. Nah, kawan-kawan sekalian, kali ini seperti yang saya sampaikan tadi, itu terjadi di Jawa Timur. Mereka yang tinggal di daerah situ memberi dukungan. Nah, untuk lengkapnya kita coba bacakan beritanya berikut ini. Forum Purnawirawan TNI Polri untuk Perubahan FP2 yaitu Forum Purnawirawan untuk Perubahan FP2. Jawa Timur mendeklarasikan dukungan untuk bakal calon presiden Baca Pres Anies Rashid Baswedan dalam kontestasi pemilu Presiden 2024 yang akan datang. Dukungan terhadap Anies Baswedan diusung oleh koalisi perubahan, yakni Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat. Demokrat ini dipimpin langsung oleh Laksamana Pertama Laksma TNI Purnawirawan Henry Supriyanto selaku Ketua DPD FP2 Jawa Timur. Dalam deklarasi tersebut, Henry Supriyanto menyatakan bahwa pihaknya telah lama mengamati kondisi negara yang dinilai sedang tidak menguntungkan, tidak baik-baik saja, sehingga perubahan menjadi penting di Indonesia, katanya. Untuk perubahan memerlukan pemimpin yang cerdas, amanah, menghormati Pancasila, dan yang tak kalah penting memiliki rekam jejak yang baik dan gagasan yang kuat. Dan menurut mereka, sosok itu kami lihat ada pada Anies Rashid Baswedan sebagai figur yang tepat untuk memimpin dan membawa Indonesia ke depan, katanya.
Henry mengungkapkan bahwa banyak anggota FP2 sudah merasakan bahwa kondisi negara tidak ideal selama mereka masih aktif berdinas dulu. Henry mencontohkan keterbatasan aturan dan kewajiban dalam dinas serta tunduk pada atasan membuat keinginan untuk perubahan sulit tercapai. Oleh karena itu, saudara sekalian, FP2 ingin mencapai perubahan melalui jalur konstitusional, yakni melalui pemilu 2024 yang diharapkan berjalan jujur, adil, demokratis, dan transparan. FP2 di setiap pengurusan di kabupaten dan kota di Jawa Timur. Setelah deklarasi ini, FP2 berharap akan ada cabang-cabang FP2 di berbagai tingkatan dari kabupaten kota hingga kecamatan dan desa di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memiliki titik fokus di seluruh lapisan masyarakat. Luar biasa ya, mereka memang betul-betul mengetahui ya, mereka banyak bertugas mengurus negara ini, jadi mereka sudah tahu, apalagi mereka yang berpensiun 1-2 tahun terakhir ini, tentunya mereka merasakan bagaimana dinamika bernegara kita, sebagaimana yang mereka katakan bahwa tidak ideal. Kemudian FP2 harus membawa dampak nyata bagi masyarakat dan bekerja sama dengan semua relawan yang bertujuan untuk memenangkan perubahan melalui pemilu konstitusional tahun 2024. Ketika ditanya tentang keanggotaan FP2, Henry menjelaskan jika keanggotaan FP2 terdiri dari purnawirawan TNI, Polri, ASN, dan pensiunan lainnya. ASN ini tentunya ASN yang pernah bekerja di lingkaran TNI, lembaga TNI Polri ya. Organisasi ini juga mencakup berbagai tingkatan pangkat, mulai dari Pati. Pati itu perwira tinggi, Pamen, perwira menengah, hingga Tama, rendah ya. Ketika ditanya tentang calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies, Henry dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap pilihan calon wakil presiden yang akan diambil oleh Anies Baswedan demi kemajuan bangsa dan negara. Kepribadian Anies sudah terbukti dari berbagai aspek. Di antara semua kandidat yang baik, FP2 yakni maupun Anies adalah yang terbaik, dan tentu wapres untuk Anies pasti orang yang cocok dan sesuai harapan Anies Baswedan. Nah, demikianlah kawan-kawan sekalian, ya memang kalau kita perhatikan ini gencar betul dukungan masyarakat terhadap Anies ini, baik dari kalangan masyarakat relawan di ini, bahkan mereka membentuk kampung-kampung Anies ya. Kita tahu di Kalimantan Barat, di Kalimantan Selatan, di Sumatera Selatan, dan lain-lain sebagainya, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain-lain itu hampir tiap hari deklarasi dukungan dari masyarakat, bahkan pembentukan kampung-kampung Anies ya. Ini adalah cara masyarakat untuk mengekspresikan dukungan mereka, dan mungkin juga diharapkan punya daya getar terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang lain, bahwa mereka sungguh berjuang ya, dan berjuang untuk memenangkan Anies Baswedan, dan berharap mengajak yang lain juga bergabung untuk demi Indonesia yang lebih baik dan lebih sejahtera, terutama gagasan yang diusung oleh Anies Baswedan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tentunya itu juga berlatar dari apa yang mereka lihat ketika beliau memimpin DKI Jakarta. Dan tentunya para purnawirawan saudara sekalian ini mereka adalah orang-orang yang terdidik, yang pernah mengurus negeri ini, terlibat di dalam pengurusan negara, walaupun di dalam konteks pertahanan negara. Jadi mereka pasti lebih tahu banyak tentang tipe pemimpin yang diperlukan bangsa hari-hari ini untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini, sebagaimana yang mereka katakan tadi. Nah, dibanding misalnya yang lainnya, yang lain kan cuma muji-muji ya apa. Tapi kalau Anies kan memang di mana-mana memberi pencerahan, pikiran-pikiran yang dapat terima bahkan mendunia sih ya. Kemarin misalnya di Fakultas FISIP UI itu juga luar biasa, mahasiswa juga menyambutnya dan menurut mereka mendapatkan wawasan baru, pengetahuan baru. Dengan figur Anies itu dia kemudian dielu-elukan ya, karena memang kita di situasi model begini, ketika mengalami stagnasi intelektual selama kurang lebih 1 dekade ini di bawah kepemimpinan Jokowi
yang Pak Jokowi jelas tidak sama sekali menghargai soal intelektualisme, ya, kecerdasan apa dia tidak hargai. Ya, karena menurut perspektifnya mungkin saja memang betul apa yang dikatakan oleh beberapa kalangan yang mengatakan Pak Jokowi diragukan dia pernah kuliah atau apa, dan kemampuannya kita juga lihatlah sangat terbatas kemampuannya. Kita tidak tahu apa yang semua terjadi nanti setelah ini, setelah tidak lagi berkuasa, apalagi misalnya masyarakat mengekspresikan bahwa akan terbuka satu-satu apa Pak Jokowi memang kuliah benar atau tidak atau apa, benar akan terbuka setelah yang bersangkutan tidak kuasa lagi. Apalagi diduga di akhir-akhir ini kabinet dia di pemerintahan dia penuh dengan korupsi, ya, jadi banyak orang marah. Nah, ini termasuk Pak Anies ini termasuk paling banyak purnawirawan yang memberi dukungan, ya, terhadap Anies Rashid Baswedan. Mudah-mudahan perjuangan mereka diijabah Allah, dan harapan kita semua bahwa Indonesia perlu jauh lebih baik mewujudkan nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bukan hanya di lip service, yang menurut kita sepanjang sejarah Indonesia ini nilai-nilai itu kurang diperhatikan, apalagi di rejim hari ini. Demikianlah kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.